pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Tapi sudah siap untuk belajar ya? Sudah. Bagus ya. Untuk pertemuan kita hari ini, ya Pak ingin kita melakukan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas kita buat ya agar kalian mau disiplin nantinya. Untuk bisa mencapai budaya positif itu, kita mulai dari membuat apa tadi? Keyakinan kelas. Baik. Untuk membuat keyakinan kelas, ya kita mulai dari mimpi. Mimpinya apa? Apa sih yang kita inginkan agar kita sebagai guru dan siswa itu nyaman berada di sekolah, terutama di siswa ya atau kalian. Apa yang membuat kalian nyaman, senang ke sekolah? Bisa dibayangkan? Bisa ya. Sekarang Pak akan bagikan sticky note. Nah, silakan ditulis keinginan kalian. Cukup singkat, padat dan jelas ya. Sticky note-nya sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan diisi ya keinginan kalian. Nah, sebelum nanti kita buat keyakinan. Nah, sekarang tulis dulu keinginan kalian, singkat, padat dan jelas ya. Ya silakan. Mungkin cukup dengan 1 atau 2 kata. Bagi yang sudah bisa ditempel di depan ya. Ya, yang sudah bisa ditempel di depan. Silakan. Ya. Ada yang nempelnya di atas ya, ada yang di bawah, ada yang di kiri, ada yang di kanan ya. Artinya kita semua punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita coba untuk menginventarisir ya. Kita kelompokkan
sini ada yang keadaan sejuk. Di sini ya setelah diinventarisir ya ada 3 kelompok yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu nyaman ya, kita semua pasti ingin kelas yang nyaman ya, sejuk, bersih, indah sekali ya, itu nyaman. Kemudian yang kedua, pembelajarannya itu menyenangkan ya, ada praktiknya. Kemudian ini yang ketiga adalah ini belajar sesuai aturan dan tepat waktu dan menghargai waktu. Di sini ada 3 keyakinan. Ya. Yang pertama apa tadi? Kelas yang nyaman. Yang kedua, pembelajaran menyenangkan. Dan yang ketiga adalah tepat waktu. Ya. Nah, itu sudah menjadi baik anak-anak. Ya, demikian tadi proses pembuatan keyakinan kelas. Ya. Jadi sekarang kita sudah punya keyakinan tentang apa yang akan kita lakukan untuk 1 tahun ke depan. Jika nantinya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, kita akan evaluasi. Ya, bukan berarti keyakinan ini berlaku penuh untuk setahun. Ya, kita jalani, kita coba. Jika ada sesuatu yang kalian anggap tidak tepat atau kurang sesuai, nanti kita akan revisi kembali. Saya pahami. Jadi keyakinan ini harus berasal dari diri kalian. Ya, jangan sampai menyamakan nanti ya keyakinan dengan aturan. Nah, di sini tidak ada hukuman, ya, tapi dari diri kalian. Ya, yang nantinya akan dikaitkan dengan disiplin. Ya, disiplin positif yang bisa kalian tanamkan pada diri kalian. Nah, untuk sekarang kita kembali masuk ke materi ya. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Satu Negara, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, perkenankan saya mengawali dengan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Ucap syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu pengimbasan budaya positif kepada Bapak Ibu Guru dalam rangkaian implementasi pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Jemberana. Adapun susunan kegiatan hari ini antara lain pembukaan, doa, sambutan kepala sekolah, kegiatan pemaparan materi budaya positif, tanya jawab,
doa, dan penutup. Dimohonkan kepada Bapak Ibu semuanya berdiri. Selanjutnya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bapak Ibu guru. Selanjutnya sambutan Kepala SMK Negeri 1 Negara. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum lanjut perkenalkan saya mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Sebagai umat beragama, marilah kita intinya menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu Sang Yang Dewasa, karena berkat rahmat Beliau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Pada kesempatan ini sesuai dengan agenda kegiatan, salah satu daripada rangkaian kegiatan daripada guru penggerak. Jadi pada hari ini adalah pengimbasan ya kepada rekan-rekan guru, dan mudah-mudahan nantinya setelah dilakukan pengimbasan ini ada nilai tambah, nilai positif yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini saya berpesan pada Bapak Ibu, yaitu kepada guru-guru yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan guru penggerak, dan setelah diimbaskan kepada Bapak Ibu guru nantinya, yang kami harapkan bahwa hal ini tidak akan berakhir setelah selesai kegiatan. Jadi bagaimana nantinya semua proses-proses ini akan berdampak langsung, dirasakan langsung oleh siswa, dan itu adalah sebuah kegiatan yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar untuk pemenuhan diklat ini, tetapi bagaimana ilmu yang didapat, termasuk guru-guru pengimbasan yang diterima itu hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di sekolah, baik terhadap teman maupun terhadap anak-anak yang utama. Jadi sekali lagi saya tidak ingin nantinya setelah kegiatan itu kembali ke nol. Jadi dampak positifnya akan dirasakan terus-menerus. Jadi ada perubahan sikap, perubahan perilaku terhadap Bapak Ibu dalam hal terutama sekali menangani siswa. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu bahwa sudah tentu jadi apa yang di tataran teori itu tidak bisa serta-merta 100% akan dipraktekkan di sekolah, terutama kepada anak-anak, tetapi paling tidak jadi ada hal-hal baru yang positif yang bisa ditumbuh kembangkan di sekolah ini. Jadi saya berpesan sekali lagi kepada guru-guru yang sedang mengikuti diklat guru penggerak ini, bahwa berikutnya Bapak Ibu adalah sebagai model, ya sebagai contoh yang patut untuk diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi sebagai guru penggerak nantinya, Bapak Ibu sesuai dengan namanya itu harus mampu menggerakkan, mampu mendorong, mampu memotivasi teman-teman yang lain, terutama sekali dalam hal bagaimana kurikulum merdeka ini kita bisa laksanakan.
laksanakan ya dengan lebih sempurna lagi, dengan lebih baik lagi. Ya walaupun untuk hal tersebut ya memang memerlukan infrastruktur sarana-sarana yang sangat kompleks itu. Ya tetapi saya tetap berpesan, jangan kekurangan itu membuat kita untuk tidak bergerak. Ya, jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya kurang mendukung, jadi yang tidak angkat itu menjadi sebuah alasan satu-satunya untuk kita tidak bergerak atau berhenti bergerak. Ya, disinilah kita betul-betul dituntut untuk bagaimana kita menyiasati, bagaimana kita mengantisipasi kekurangan yang ada, ya keterbatasan yang ada, ya bisa menghasilkan sesuatu yang seperti yang diharapkan. Disinilah yang paling utama sebenarnya, ya bagaimana kita mampu mengolah sumber daya yang ada, infrastruktur yang ada ini untuk bisa berbuat seperti apa yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka itu. Jadi sekali lagi kepada Pak Wayan Ardianto ya dan teman-teman yang lain, ya Pak FK kawan juga. Jadi saya ingin bagaimana guru penggerak itu betul-betul ya membantu, ya kemudian memberikan nilai tambah. Ya, jadi saya merasa terbantu nantinya untuk saya ajak ya mencari terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, termasuk di dalamnya mencari solusi-solusi yang kita hadapi. Ya, kita saling mengisi nantinya. Jadi saya merasa senang, merasa bersyukur dengan pendidikan yang dilalui selama sekian bulan itu. Nantinya Bapak Ibu betul-betul ya lebih dewasa dalam hal berpikir, lebih cerdas dalam hal ya menyelesaikan masalah, ya tidak pernah terus-terusan pesimis itu, ya optimis. Jangan sampai kekurangan satu menjadi tidak bergerak, ya kekurangan ini menjadi alasan pembenar untuk tidak melakukan pergerakan apa-apa. Ya mari kita terus ya berbuat untuk kemajuan lembaga ini. Jadi terakhir, bagaimana kita mampu untuk menjadi pelayan masyarakat, ya melayani masyarakat, ya sesuai dengan jargon yang sedang berkembang. Jadi kita harus bangga melayani ya bangsa. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan hal yang terbaik, pelayanan yang terbaik ya buat anak didik kita, sehingga lembaga itu tetap menjadi harum ya di mata masyarakat nantinya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang diberikan pengimbasan pun, saya juga tidak ingin kemampuannya jauh sudah diimbaskan, paling tidak mempunyai pengetahuan, mempunyai jiwa motivasi yang ya hampir sebanding dengan guru penggerak itu sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ke depan terus ke depannya ya ada lagi berikutnya. Kalau memang itu ada promosi, saya ingin ada guru penggerak yang lain. Dan kalau semua menjadi guru penggerak, rasanya beban kepala sekolah itu pasti akan terbantu. Bapak Ibu membantu kami menjadi problem solver, ya pemecah masalah yang ada di sekolah ya dengan pendidikan Bapak Ibu yang sudah dilakukan ini. Jadi sekali lagi selamat melakukan kegiatan pengibasan ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari pengibasan ini betul-betul ya kena pada Bapak Ibu. Baik, selamat siang Bapak Guru hebat sekalian. Saya izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pengibasan terkait budaya positif. Saya berada di depan, saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, ya tapi ini adalah bagian dari tugas saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak.
Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua teori motivasi, yang ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama, yaitu adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa mendengar istilah disiplin ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat apa itu disiplin? Ya, baik. Kalau kita mendengar disiplin, identik dengan tata tertib ya, tata tertib, kemudian teratur, dan kepatuhan pada sebuah peraturan. Kemudian disiplin juga identik dengan hukuman. Disiplin akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Di sini kita akan berusaha untuk merubah pola pikir yang lama. Nah, di sini disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya terkait teori motivasi. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang membuat Bapak Ibu hadir tepat waktu di sekolah? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Nah, baik, Bu Sabrina, absensi. Kemudian Bu Asih, kewajiban sebagai guru. Mungkin yang lain? Ya, Ibu Nora. Untuk melatih diri lebih awal, melihat situasi sekolah dan memotivasi siswa lebih awal ke sekolah. Untuk memotivasi diri yang datang lebih awal ke sekolah, bisa mengontrol kondisi sekolah dan memberi contoh atau motivasi kepada siswa untuk hadir tepat waktu ke sekolah. Oke, jawabannya bagus semua ya. Nah, sekarang kita lihat terkait teori motivasi. Dalam teori motivasi perilaku, nah di sini ada 3. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaanlah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Dan di sini pertanyaanlah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, dari jawaban Bapak Ibu tadi, ada yang karena absen, berarti masuk ke mana? 1, 2, atau 3? Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Mungkin kalau jawabannya 1, maka kita tidak absen atau selamat absensi akan mendapatkan sebuah hukumannya, yaitu pemotongan PBB. Kemudian tadi jawaban Bu Nora untuk mendisiplinkan diri, yaitu masuk ke ketiga ya. Di sini kita melakukan satu tindakan itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu terkait dengan hukuman. Nah, hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam kesepakatan hukuman yang akan didapatkan.
Dan yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang akan memberikan hukuman, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, selanjutnya konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi itu berbeda dengan hukuman, ya, karena konsekuensi itu sudah rencana atau sudah disepakati sebelumnya. Kemudian kesepakatan konsekuensi di sini sudah disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahuinya juga. Nah, yang terakhir itu ada restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang siapa yang mereka inginkan, dan yang terakhir bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi dalam tindakan restitusi di sini kita akan mengarahkan atau menuntun murid untuk mengetahui apa kesalahannya, kemudian mengajak mereka untuk berpikir mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, dan yang terakhir mereka bisa menghargai orang lain. Setelah mengetahui hukuman, konsekuensi dan restitusi, nah di sini kita terapkan di sekolah itu dengan cara yang pertama adalah melakukan keyakinan kelas. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Ya, jadi kita harus mengajak siswa dan melibatkan siswa dalam melaksanakan keyakinan kelas, agar mereka merasa memiliki keyakinan tersebut, bukan hanya sekedar aturan yang dibuat sekolah tanpa mereka ketahui. Dan keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, ketika mereka dilibatkan dalam membuat suatu keyakinan, ya, mereka akan termotivasi untuk melaksanakannya. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini saya mengambil contoh itu kelas 12 RPA 2. Nah, dari sekian banyak keyakinan yang ada, dapat dikelompokkan menjadi 3. Itu yang pertama, anak-anak atau murid menginginkanlah pembelajaran yang menyenangkan, ya, di mana guru itu ramah, sopan, dan menghargai mereka. Kemudian pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian disiplin waktu. Nah, di sini murid meminta agar guru dan siswa itu disiplin dalam masuk kelas atau memulai pembelajaran. Dan yang ketiga itu kelas yang nyaman. Nah, di sini anak-anak menginginkan kelasnya selalu bersih dan nyaman, tidak ada gangguan atau bullying di kelas mereka. Kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu mencari tahu sebab siswa ribut di kelas saat Bapak Ibu mengajar? Jika pernah, apa sebabnya? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa sharing, persilakan. Ada yang punya pengalaman ya saat mengajar, kemudian ada siswa atau murid yang ribut di kelas? Ya, silakan. Terima kasih. Untuk siswa yang ribut di kelas, biasanya saya mengalami itu pada saat jam siang.
jam siang mungkin anak-anak sudah capek atau gimana, jadi dari bagian awal dari masuk kelas. Apalagi kalau pelajarannya pas habis olahraga. Jadi suasana anak yang di kelas itu mungkin belum nyaman karena kondisi dari luar kelas ya ke kelas. Jadi kesiapan dia untuk duduk di kelas dan sebagainya itu mungkin belum nyaman, belum siap. Anda kalau berkata capek atau gimana sehingga dia itu sama masuk kelas masih ribut ya, masih ribut dengan pembicaraannya. Nah untuk itu biasanya saya coba tenangkan, tunggu dulu sebentar, pastikan anak-anak bagaimana sudah bisa kami pelajarannya, bisa kalian duduk tenang-tenang, itu baru kita mulai dengan absen satu-satu, baru kita mulai pelajarannya. Jadi penyebabnya saya pastikan karena memang dia pas waktu olahraga itu biasanya. Dan yang lain juga ada yang jam terakhir, tematika jam terakhir. Bukan ribut karena kenapa? Ribut karena temannya yang tidur biasanya baru masuk kelas ribut semua. Ada yang tidur. Nah, itu aja kita. Saya lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Asif atas sharing pengalamannya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pengalaman yang lain terkait kondisi siswa. Jika tidak ada, saya bahas kembali terkait kasus atau pengalaman yang pernah dirasakan oleh Ibu Asif ya. Tadi ada siswa yang ribut. Nah, yang pertama alasannya karena siswa tersebut habis pelajaran olahraga, mungkin merasa lelah, jadi ribut di kelas karena ada temannya yang ketiduran. Kemudian karena ibunya mengajar matematika, yang mungkin ada siswa itu kecapean, terakhir dapat mana berkali ya. Nah itu penyebabnya. Nah sekarang kita analisis. Nah berdasarkan teori, apa sih penyebab siswa itu ribut di kelas? Untuk menjadi seorang guru, nah ternyata kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Ya tidak hanya melihat oh siswanya ribut langsung dieksekusi, ya, tapi kita harus menyadari tentang kebutuhan dasar manusia. Nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mulai dari bertahan hidup, kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir itulah penguasaan. Nah, baik kita bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Nah, di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi. Kemudian biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dan yang terakhir, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah itu kadang-kadang yang kejadian ya. Nah itu mungkin Pak Sondo punya pengalaman yang sama ya. Anak-anak senang belajar karena suka sama gurunya. Bukan gurunya suka sama muridnya. Oh, terbalik ya. Ya baik, selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi. Kemudian biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya biasanya semua anak-anak ingin memimpin, terutama memimpin dirinya dan lingkungan sekitar. Kemudian suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Dan yang terakhir, merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan.
Kemudian mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain. Dan yang terakhir, senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini adalah sebuah tantangannya, seperti yang pernah kita dengar atau sering didengungkan sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Ya, karena anak-anak tidak cukup diberikan satu, tapi mereka inginnya bisa memilih. Misalkan proses pembelajarannya berbeda-beda, tidak boleh atau tidak cukup hanya satu model pembelajaran. Ada tugasnya, tidak cukup produknya satu saja, harus A, harus B seperti itu, tapi harus berbeda-beda. Kemudian ada kebutuhan, yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Dan yang terakhir, mereka suka permainan dan suka bergurau dan suka melucu. Selanjutnya kita masuk ke materi posisi kontrol guru. Ya, dalam posisi kontrol guru di sini ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pengawas, dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, di sini sudah ditampilkan juga terkait perbedaan berdasarkan tindakan, perkataan, akibat, pola perilaku, dan motivasi yang berkembang. Nah, kita bahas yang pertama, penghukum. Penghukum di sini tindakannya adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, dan melakukan tindakan kekerasan. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, tindakannya adalah mendiamkan, menceramahi, dan membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian teman, tindakannya adalah membuat permakluman. Ya, jadi apa yang dilakukan itu dimaklumi. Yang keempat, tindakannya adalah memantau dan mencatat. Dan yang terakhir untuk posisi manajer, tindakannya adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, sekarang kita lanjut ke perkataan. Nah, dari segi perkataan untuk penghukum, nah contohnya kalau kamu ditindik, Bapak Ibu akan, nah, artinya langsung dijudge ya. Jika melakukan sesuatu akan mendapat hukuman seperti ini. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalkan perkataannya, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kemudian kalau orang tuamu tahu bagaimana? Kemudian yang terakhir, seharusnya kamu tahu, seperti itu. Untuk yang ketiga, posisi yang ketiga itu sebagai teman, perkataannya adalah silakan lakukan itu demi Bapak atau Ibu. Dan yang keempat, pengawas. Dia akan menanyakan aturan. Ya, kamu tahu aturannya kan? Kemudian yang terakhir, untuk posisi manajer, perkataannya kan seperti ini. Apa sebenarnya harapanmu? Sekarang dilanjutkan dengan akibat dari posisi. Ya. Yang pertama, untuk penghukum, akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Yang kedua, untuk membuat rasa bersalah, akibatnya adalah murid merasa murid bodoh atau nakal. Jadi dia merasakan dirinya bodoh atau nakal. Kemudian teman. Nah, di sini merasa guru adalah temannya yang bisa memaklumi kesalahannya. Yang keempat, pengawas. Yang murid mempertanyakan konsekuensi atas perbuatannya. Kemudian yang terakhir, untuk manajer, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Sekarang untuk perilaku. Yang pertama, penghukum. Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Ya, jadi dia akan melakukannya lagi. Yang tindakannya salah akan diulangi lagi sebagai bentuk
perlawanannya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah perilakunya adalah anak akan menjadi rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir akan salah lagi. Nah, selanjutnya teman. Nah, di sini pola perilakunya adalah anak akan menjadi lemah, tergantung dan cenderung menunggu. Yang keempat, pengawas. Nah, di sini perilakunya adalah orientasi pada ganjaran dan hadiah. Jadi anak-anak itu kan mengharapkan hadiah dari apa yang dia lakukan atau melihat apa sih hukumannya ketika melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir untuk positive manager yang dia pola perilakunya adalah disiplin dari dalam diri. Jadi ketika kita melaksanakan posisi sebagai manajer, perilaku anak diharapkanlah menjadi disiplin dari dalam diri atau motivasinya secara intrinsik. Nah, yang terakhir motivasi yang berkembang dari posisi kontrol yang 1 pengawas itu sampai yang keempat, sorry 1 sebagai penghukum sampai keempat itu pengawas, motivasinya ekstrinsik itu dari luar karena ada guru. Kemudian untuk posisi manager, nah itu motivasinya sudah berdasarkan motivasi intrinsik atau keinginan dari dalam diri murid masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, di sini dalam menghadapi permasalahan murid, kita harus bisa menjadi posisi sebagai seorang manajer. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa kita terapkan adalah dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya akan tampilkan contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu bisa menontonnya di depan. Jam 10.30. Nah, istirahat kita cuma sampai jam 10.15. Kalau kamu masuk kelas jam 10, jam 10 menit, artinya kamu kelas berapa menit? 15 menit. Iya, Pak.
disiplin, tepat waktu, jujur, mandiri, dan ya. Jadi tidak bisa. Dan di situ salah satunya. Tidak sengaja mengangin mengangkat sampah semuanya karena ketika menunggu ada masalah yang lebih Mohon maaf Pak, saya sudah lama menjelaskan di tempat sampah. Lembut aja Pak Eko. termasuk hal yang kecil sekalipun. Anak Karena Pak Marani mendampingi murid itu. Ini juga harus gerakin atau apa? Perasaan saya setelah penerapan praktik segitiga restitusi pada kasus saya yang mana di sejumlahku adalah sangat senang dan berkesan. Ketika saya melakukan kesalahan, Eko tidak mengenali atau mungkin saya, tapi justru menasehati, mengarahkan, dan mencari jalan keluarnya. Terima kasih Pak Eko. Perasaan saya setelah Pak Eko melakukan praktik segitiga restitusi pada kasus saya yang bersama segala adalah sangat senang dan berkesan. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Eko tidak marah, tapi justru menasihati dan mengarahkan serta mencari jalan keluar. Terima kasih. Baik, tentunya tadi video atau contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dari yang kita lihat atau kita tonton tadi, ya bisa kita ambil pelajaran, di mana kita sebagai seorang guru ya harus mulai bergerak untuk bisa mendapatkan posisi sebagai seorang manajer. Nah, di mana dalam melakukan perbaikan terhadap tindakan murid yang salah, kita terapkan segitiga restitusi. Ya, sehingga nantinya anak-anak atau murid bisa berubah sesuai dengan
keyakinan diri mereka. Mereka menerima apa yang kita sampaikan dan mereka mau berubah, serta perubahan itu akan menjadi suatu keyakinan yang melekat pada diri mereka. Baik, itu video terakhir dari saya. Nah, sekarang waktunya untuk kita berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mendiskusikan terkait materi yang saya sampaikan tadi. Dipersilakan. Terima kasih. Saya berpikir juga dengan pasangan kami karena ingin mencoba menerapkan, tapi ada permasalahan yang ingin saya tahu. Begini, umpamanya kita sudah membuat kesepakatan, misalkan pada waktu pelajaran matematika anak tidak boleh mengambil HP atau menggunakan HP kecuali memang materinya ada diceritakan. Terus bahkan kalau yang mengeluarkan bagaimana diambil itu seorang anak-anak misalnya. Nah, kemudian pertemuan berikutnya ada anak yang melakukan kesalahan itu, dia bermain HP. Mau tidak mau, kalau umpamanya saya satu guru kemudian mengikuti kepada ambil, apakah itu termasuk hukuman? Kemudian pada saat kapan harus melakukan restitusi ini? Pada saat itu kita lakukan restitusinya atau setelah pembelajaran? Jadi yang kedua, pertanyaan kedua. Yang pertama, kalau saya ambil apakah itu termasuk hukuman? Karena kesepakatannya begitu kita ambil. Yang kedua, pelaksanaan restitusi ini apakah pada saat itu kita laksanakan atau setelah pembelajaran? Yang kedua. Kemudian satu lagi, kita tidak mengajar semua siswa. Nah, kemudian seperti pada yang kedua tadi, kita bagi siswa yang lain, artinya siswa yang tidak belajar membuang sampah sembarangan. Kita tidak tahu namanya, apakah restitusinya dengan memaksa atau namanya, apakah kita tangani langsung, umpamanya kita lihat langsung kita panggil tangani langsung saat itu atau bagaimana. Kemudian kita juga tidak tahu semua siswa itu kejadiannya apa gitu. Karena contoh tadi itu beberapa dua contoh tadi itu semua tahu dia bapak kan tahu kejadian kamu ini. Nah, saya kan tidak mungkin tahu semua dulu kejadian siswanya. Nah, bagaimana untuk itu? Apakah pada saat restitusi baru mengatakan kejadian kamu apa atau bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi yang pertama itu terkait ada siswa ketika belajar menggunakan HP, padahal materinya sedang tidak memanfaatkan HP. Nah, ketika HP itu diambil, apakah termasuk hukuman? Ya, sesuai kesepakatan. Nah, di sini termasuk konsekuensi Bu, ya, karena di awal sudah kita sepakati bersama jika menggunakan HP akan diambil. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait restitusi kapan dilakukan. Nah, di sini restitusi itu dilakukan setelah selesai pembelajaran. Nah, di sini diharapkan siswa di restitusi itu sifatnya pribadi atau antara guru dan siswa yang bersangkutan saja. Supaya yang lain tidak mengetahui atau tidak perlu untuk melihat proses restitusi yang kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, pertanyaan kedua terkait siswa yang tidak kita ajar ya. Nah, di sini kita sebagai guru yang bisa merestitusi semua siswa kita yang ada di sekolah walaupun kita tidak mengajarnya. Terkait keyakinan, di sekolah itu semua guru diharapkan mensosialisasikan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi semua siswa seharusnya tahu keyakinan yang baik yang ada di sekolah. Nah, jadi kita sebagai guru saat melakukan restitusi tetap menanyakan keyakinannya, dan anak-anak semua sudah pasti memiliki keyakinan masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain. Untuk penanganan restitusi itu karena bersifat pribadi, terus kita harusnya menanyakan di mana. Kalau di ruang guru, ada guru juga yang lainnya. Nah, bagaimana menyikapi itu? Apakah kita harus ke ruang BK atau bagaimana? Terima kasih.
Untuk tempatnya, ya mungkin kita bisa mencari tempat yang tidak terlalu ramai. Kalau misalkan di ruang guru hanya ada kita berdua, dipersilakan, atau mencari atau minjam tempat di ruang BK juga boleh, supaya kegiatan itu bisa kita laksanakan tanpa ada intervensi atau gangguan dari orang lain, seperti itu. Bisa diterima. Terima kasih Bu. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi khususnya materi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya adalah bertahan hidup. Nah, unsur dari bertahan hidup itu adalah salah satunya adalah makanan. Nah, terkait dengan kondisi siswa kita, terutama di jam istirahat, kami para guru yang terutama dapat jam mengajar setelah jam istirahat pertama atau kedua. Nah, bagaimana menyikapi adanya di lain sisi itu adalah sebuah kebutuhan siswa. Nah, di lain sisi juga sudah ada aturan sekolah sudah harus masuk jam tertentu. Nah, bagaimana memposisikan kita dari sisi harus memenuhi kebutuhan siswa untuk makan, dan dari sisi kita juga sebagai guru harus taat terhadap aturan sekolah terkait dengan jam mulai pembelajaran. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ardianto. Nah, di sini Pak Ardianto itu mengalami kendala ketika jam istirahat. Ya mungkin anak-anak ada yang butuh waktu lebih untuk makan, ya, karena makanlah salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya juga pernah mengalami hal yang sama, Pak. Yang saya lakukanlah yang pertama itu melakukan kesepakatan. Nah, di sini karena kita tahu kondisi sekolah kita dengan kantin yang sedikit dan siswanya banyak, nah pastinya akan ada antrean. Ya, tidak hanya makannya yang lama, tapi butuh waktu untuk belanjanya itu cukup lama. Nah, di sini saya pernah buat keyakinan. Nah, anak-anak ketika jam istirahat bisa terlambat atau dikasih toleransi 5-10 menit, yaitu jika alasnya adalah makan. Nah, kemudian anak-anak juga ada yang mengusulkan, Pak, terhadap keyakinan ini yang dilakukanlah mereka stok makanan. Nah, paginya mereka beli makan di kantin, kemudian siangnya tidak perlu ngantri lagi, cukup makan makanannya sudah dibeli di pagi hari. Nah, seperti itu, Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang lain punya trik atau strategi yang berbeda, silakan. Mungkin ada yang mengalami kendala yang sama, kemudian mendapat solusi yang lain. Jika tidak ada, ya mungkin keyakinan yang pernah saya lakukan bisa diterapkan nanti di kelasnya Bapak. Untuk diskusi selanjutnya mungkin ada lagi. Sudah, kalau sudah cukup, berarti sesi diskusi saya tutup. Dan yang terakhir saya ingin melakukan sebuah refleksi, ya. Silakan Bapak Ibu untuk membuka link yang ada di depannya. Kita akan melakukan refleksi terkait apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Silakan dibuka linknya s.id/refleksi budaya positif. Bagaimana Pak Ibu? Sudah terbuka? Oh, masih ketik, ya.
Huruf kecil ya. Huruf kecil semua. Ya, tapi mau Pak, kalau di kapital juga mau. Ada kendala? Coba menggunakan akun belajar ID ya. Silahkan coba. Nah, di sini caranya untuk memberikan refleksi lah menggunakan ini ya, sticky note. Silahkan diklik, kemudian diketik di sana. Ya.
di sini sudah banyak yang masuk ya terkait refleksi. Yang masuk itu ada segitiga restitusi, penerapan restitusi, kemudian segitiga restitusi lagi, ya, kemudian ada setelah mengikuti kegiatan hari ini, yang berkesan adalah posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian menginspirasi saya untuk menerapkan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Ya, ada lagi keyakinan kelas yang Bapak sampaikan sangat menarik dan menginspirasi saya untuk ikut menerapkan di kelas. Kemudian ini ada dari Nora, budaya positif merupakan dasar pembentukan pelajar berprofil Pancasila. Dari refleksi yang masuk itu kebanyakan terkait tentang segitiga restitusi ya. Di sini kita akan sama-sama belajar untuk bisa menerapkan segitiga restitusi dan menjalankan peran kontrol kita itu sebagai manajer. Baik. Nah, itu refleksi kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan refleksi, berarti kegiatan pengibasan hari ini sudah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih. Baik, saya tutup kegiatan hari ini dengan promosasi. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.